Dalam rapat bersama Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat 22 Agustus 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji tidak akan memungut pajak baru pada 2026. Dia akan memilih jalan lain demi mengerek penerimaan pajak 13,5% menjadi 2.357,7 triliun rupiah. Reformasi yang dimaksudkan Sri meliputi pemanfaatan sistem administrasi pajak Cortex, mendorong pemungutan transaksi digital dari dalam dan luar negeri, serta menyusun program bersama untuk analisis data, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan kepatuhan perpajakan. Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk mendorong daya beli, investasi, dan kegiatan pengolahan atau hilirisasi. Dalam buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026, pemerintah menyatakan akan meningkatkan pengawasan dengan berfokus kepada wajib pajak grup dan high net worth individual alias orang kaya. Namun, Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan ragu akan strategi pemerintah itu. Dia memberi contoh sistem administrasi pajak Cortex yang belum stabil sehingga kepercayaan masyarakat rendah. Selain itu, kata dia, integrasi sistem pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak masih lemah sehingga kualitas pengawasan lemah. Misbah juga menyoroti fragmentasi pusat serta daerah setelah ditetapkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Sebagai contoh, desain pajak belum sinkron dengan tata kelola implementasi opsen pajak, restrukturisasi pajak daerah, dan retribusi daerah. Hal ini menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah daerah ketika menaikkan pajak. Selain itu, kendati terdengar populis, pengawasan setoran pajak orang kaya sejatinya bukan hal baru. Kepala Riset Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis Fajri Akbar mengatakan, langkah ini telah tertera dalam Nota Keuangan dan APBN 2025. Fajri menyebutkan tantangan besarnya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut dia, pemerintah Prabowo Subianto mati gaya melanjutkan reformasi perpajakan setelah beberapa rencana kebijakan fiskal dan non-fiskal terpaksa dibatalkan, buntut penolakan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah sulit mengeluarkan kebijakan, mengingat kondisi ekonomi pada tahun depan diperkirakan masih cukup berat. Untuk mengerek penerimaan pajak, pemerintah diminta memperluas sumber penerimaan baru yang lebih progresif. Dalam kajian bertajuk "Dengan Hormat Pejabat Negara, Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang", Center of Economic and Law Studies atau CELIOS mengungkapkan sejumlah alternatif pungutan yang dapat menyumbang penerimaan negara 469 hingga 524 triliun rupiah. Potensi ini bersumber dari penerapan pajak-pajak yang lebih adil terhadap sektor digital, karbon, kekayaan, atau orang-orang terkaya. Sumber lain berasal dari aktivitas ekonomi yang selama ini belum dikenai pajak, seperti produksi batu bara, windfall profit sektor ekstraktif, dan penghilangan keanekaragaman hayati. Ada pula usulan pajak capital gain atau keuntungan dari saham dan aset finansial, pajak kepemilikan rumah ketiga, pajak warisan, hingga cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Selain itu, CELIOS mengusulkan penghapusan insentif pajak pro konglomerat dan penurunan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 8%. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, strategi yang sehat diyakini bukan sekedar menaikkan target nominal, tapi juga memperbaiki basis dan kepatuhan pajak. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economic and Finance, M. Rizal Taufikur Rahman mengusulkan pemerintah memperluas basis pajak melalui digitalisasi ekonomi dan sektor informal yang kini masih undertax. Caranya, pemerintah perlu memperkuat administrasi dan data perpajakan. Langkah ini dapat dilakukan dengan integrasi nomor induk kependudukan atau nomor pokok wajib pajak dan penggunaan big data analitik. Insentif fiskal tepat sasaran juga diperlukan agar pertumbuhan ekonomi produktif melahirkan penerimaan pajak secara berkelanjutan. Rizal berujar, pendekatannya harus jangka panjang, bukan sekedar short-term boosting.